Menjadi istri kedua bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh semua wanita, termasuk Sania Amelia, gadis berusia 27 tahun yang menjadi istri kedua dari bosnya sendiri. Sania merupakan seorang sekretaris di sebuah perusahaan jasa konstruksi yang dipimpin oleh Faris Prasetyo. Anita, istri pertama Faris, meminta suaminya itu untuk menikah lagi dengan Sania, dengan harapan ia bisa memberikan keturunan untuk Faris. Terpaksa, Faris mau menikahi Sania karena Anita terus membujuknya. Awalnya, sikap Faris sangat acuh terhadap Sania. Namun, entah apa yang menggetarkan hatinya, hingga perlahan ia mulai merasakan gejolak rasa setiap kali berada di dekat Sania. Meski begitu, hubungan rumah tangga keduanya tidak berjalan mulus. Terlebih lagi, Faris harus berbagi cinta antara Anita dan Sania. Mampukah Sania bertahan dengan hubungan pernikahan yang rumit itu? Lalu, bagaimana ia bisa membuat Faris jatuh cinta kepadanya tanpa melukai perasaan Anita? Yuk kita langsung intip aja kisahnya. Setiap pagi, Anita selalu memasangkan dasi untuk suaminya. Sedangkan jika Faris yang memasangnya sendiri, maka hasilnya akan berantakan. Dasi itu tidak terikat dengan rapi dan membuat penampilan Faris kurang sempurna. Ya ampun mas, itu dasinya kok berantakan begitu? Sini biar aku rapihin, ucap Anita sambil menghampiri Faris. Biasanya juga kan kamu yang memakaikan dasi untukku. Giliran aku nyoba pakai sendiri, hasilnya malah berantakan gini. Anita melayangkan senyuman tipis mendengar jawaban suaminya. Nanti juga akan ada saatnya wanita lain yang memakaikan dasi untukmu. Faris mengurutkan dahi keheranan. Maksud kamu? Kok kamu bicara seperti itu? Ya, aku kan udah sering bilang sama kamu kalau aku ingin kamu menikah lagi mas, supaya kamu bisa memiliki keturunan, jawab Anita sedikit ragu. Sayang, berapa kali aku harus jelasin sama kamu kalau aku gak mau menikah lagi. Aku cinta sama kamu, Nit. Gimana aku bisa menikahi wanita lain? Emangnya kamu rela melihatku membagi cinta untuk yang lain? Tanya Faris membuat Anita terpojokan. Wanita itu sedikit memalingkan wajah darinya. Asalkan kamu bahagia, mas. Sebagai seorang istri, aku harus merelakan apapun demi kebahagiaan kamu, termasuk mengikhlaskan kamu untuk menikah lagi. Memiliki kamu dalam hidupku itu sudah membuatku bahagia, Nit. Jadi aku mohon sama kamu, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Dan untuk soal keturunan, aku gak pernah mempermasalahkan hal itu. Mungkin Tuhan belum memberikan kepercayaan untuk kita bisa merawat seorang anak, jelas Faris menegaskan. Begitulah Faris, sosok laki-laki yang teguh pada pendiriannya untuk tidak menikah lagi hanya demi memiliki keturunan. Meskipun dalam benaknya, ia juga terkadang diliputi rasa penasaran ketika melihat para sahabatnya bermain dan bercanda ria dengan anak-anak mereka. Bahkan, banyak diantaranya yang sudah memiliki lebih dari 3 orang anak, membuat batinnya bertanya-tanya bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Tentu saja, sebagai seseorang yang sudah berumah tangga, siapa yang tidak menginginkan hal itu dalam hidupnya? Namun, Faris juga tidak ingin memaksakan kehendaknya, karena ia tahu kalau itu tidak akan mudah baginya, mengingat sang istri yang memiliki masalah kesehatan pada rahimnya. Wanita berparas ayu nan lugu berusia 32 tahun yang ia nikahi 7 tahun lalu itu sampai saat ini belum juga memberikan keturunan untuknya. Saat Anita memeriksakan kondisi kesehatannya di rumah sakit, dokter menyatakan kalau Anita mengidap penyakit endometriosis, yaitu gangguan kesehatan yang kerap menjadi ciri-ciri wanita tidak subur.
Aku tahu kamu sangat mencintaiku, Mas. Tapi kamu tahu kan kondisi kesehatanku seperti apa? Penyakit yang aku derita turut membuat kekebalan tubuhku berkurang. Setiap hari, aku harus mengkonsumsi obat-obatan yang belum tentu bisa membuatku sembuh, ucap Anita berkaca-kaca. Sudah gak bisa kasih kamu keturunan, sakit-sakitan pula. Aku cuma bisa menyusahkan hidupmu, Mas, dan membuang-buang uangmu hanya untuk biaya pengobatanku. Apakah aku masih pantas untuk menjadi istrimu? Faris mendekap tubuhnya, mengusap lembut rambut harum itu saat Anita mulai menitikkan air matanya. Sst, kamu gak boleh ngomong begitu, sayang. Setiap rumah tangga pasti ada saja badai yang menerjang. Dan mungkin saat ini Tuhan memang sedang menguji kita, supaya kedepannya kita bisa lebih memperkuat keutuhan rumah tangga kita. Tentu saja, Anita sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang dialaminya. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang istri yang sempurna jika dirinya tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada suaminya? Bukankah di mata orang-orang, seorang istri dapat dikatakan sempurna jika dia bisa memberikan keturunan bagi suaminya? Hal itu juga jelas diinginkan oleh Anita sendiri sebagai seorang wanita. Faris pernah menyarankan kepada Anita untuk mengadopsi anak dari panti asuhan jika memang dia menginginkannya. Toh, semua anak sama saja titipan dari Tuhan, bukan? Tapi Anita menolak. Bukan berarti dia tidak mau mengadopsi seorang anak. Hanya saja, alangkah lebih baik jika Faris bisa memiliki anak yang merupakan darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu, Anita bersikeras agar suaminya menikah lagi dengan wanita lain, agar dia bisa memiliki seorang anak kandung yang akan menjadi penerus keluarganya. Anita tahu kalau sebenarnya dalam benak Faris, dia juga menginginkan kehadiran canda tawa anak kecil dalam hidupnya. Hanya saja, selama ini Faris berusaha untuk menutupinya dari Anita, karena tidak ingin membuat perasaannya terluka. Bersambung. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silakan cek kolom deskripsi ya. Terima kasih.